Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Summa ila Qadir alaihi salam Syamidin Abdul Qadir al-Jilani Syahmat Kabir Arifai Syahmat Badawi Arifai Syahatil Kharani wa Jami' Aulid Satil Gunung Jati wa Syahidi Abi Abdillah Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanina musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syaraha Imam Syarqawi wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa amatana bi barakatihima fid dharaini sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sumaila jami' masyayikhina wa masyayikhina ustadina ustadina sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' asatadina ladina lamuna ilman nafi' fi sigharina wa kibarina rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sumaila arwahi abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina khususan abawai man fi atal majlis al-ahya'i min wal amwat wa li arwahi anfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ikhwanina fillah wa jami' ladina yunfiquna amwalahum fi jihadina wa jami' ladina yunfiquna amwalahum fi ma'at kolong langit. Jazakumullah jazan hasanah wa badalallahu kulla ibadim minhum badalan hasanah wa jal sadaqatahu wa infaqatahu nafi'atan fi dinihim wa dunyahum wa akhrahum wali babi salim wa ali salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa fahamna Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. La yakun ta'akhuru amadin. Ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhaqi fid du'ai mujiban liyasika. Fa huwa dhamina lakal ijabata fima yahtaruhu lakala fima tahtaruhu li nafsik. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Layakun janganlah ada apa ta'akhuru amadil atoi tertundanya beberapa bantuan pemberian atau tertundanya beberapa masa pemberian mal ilhaqi disertai berulang kali fiduai di dalam doa. Khobarnya karena itu mujiban mengakibatkan liyasika kepada putus asaanmu. Fahuwa maka bermula Allah itu zamina menjamin siapa Allah maka kepadamu al-ijabata akan dikabulkan fima di dalam sesuatu yahtaru yang memilih siapa Allah hu akan ma laka kepadamu la fima tidak di dalam sesuatu tahtaru yang memilih siapa engkau hu akan ma linafsika untuk dirimu. Wa fil wakti dan di dalam waktu alladzi yang terupanya alladzi perkara juga boleh. Yuridu yang menginginkan siapa Allah la fil waktu tidak di dalam waktu alladzi yang turidu yang menginginkan siapa engkau
Jadi janganlah tertundanya masa pemberian yang disertai terus-menerus di dalam berdoa mengakibatkan putus asamu. Fahuwa dominal akal ijabata fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsik. Allah zat yang menjamin untukmu terkabulnya doa di dalam apa yang Allah memilihkannya untukmu. La fima tahtaru li nafsik, bukan sesuatu yang kau pilihkan untuk dirimu sendiri. Wa fil waqtil ladzi yuridu, dan di dalam waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan waktu yang kau kehendaki. Jadi kadangkala ketika kita ini lagi istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, istiqomah di dalam berdoa kepada Allah, doa kita ini kadangkala nggak kunjung dikabulkan oleh Allah. Padahal semuanya doa ya sudah dipakai. Doa kelas teri sampai doa kelas kakap udah. Doa dari ijazah ustadz biasa sampai ustadz yang beneran, sampai kiai yang 1000 kiai ya udah. Kitabnya sudah 1000 kitab, gurunya 1000 guru, tapi nggak kunjung dikabulkan. Yang begitu itu jangan sampai putus asa lantas kita meninggalkan doa gara-gara pertolongannya Allah terlambat. Karena Allah yang menjaminmu untuk dikabulkan doa itu. Doa itu pasti dijamin karena Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum. Tapi kata-kata ud'uni, mintalah kepadaku, ud'uni astajib lakum, niscaya akan kukabulkan, ini nggak ada kata-kata halan. Fi'il mudhari itu punya 2. Amar itu termasuk pengambilan dari fi'il mudhari, itu punya 2 zaman. Ada zaman hal, ada zaman mustaqbal. Oleh karena itulah oleh Allah nggak dikatakan halan seketika. Hanya Allah mengatakan mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Allah nggak memberikan halan seketika. Tapi yang penting yang perlu digarisbawahi seluruh doa itu dikabulkan oleh Allah. Tapi cara mengabulkannya Allah itu sudah menjamin doa itu dikabulkan. Itu menurut sesuatu yang dipilihkan oleh Allah kepadamu. Jadi Allah yang memilihkan kapan pengabulan doa itu pas untuk kita. Bukan di dalam sesuatu yang kita pilih untuk diri kita. Kalau diri kita ini kadang-kadang memang kepengen cepat, sekarang doa, sekarang terkabul. Tapi Allah tidak begitu. Allah kepengen ketika kita berdoa ini bukan karena hawa nafsu, tapi memang semata-mata beribadah kepada Allah. Makanya dikatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Jadi sebenarnya tanpa dikabulkan kita bisa berdoa itu sudah bersyukur. Karena kita telah diberikan anugerah oleh Allah bisa mengambil intisari ibadah. Berdoa aja tanpa dikabulkan sudah bersyukur, apalagi dikabulkan. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Allah itu memilihkan waktu yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Kalau kita inginkan ya cepat-cepat. Tapi menurut Allah nggak begitu. Kita baca sarahnya. Layakun ta'akhuru amadil ay zamanil ata'i. Janganlah tertunda. Layakun, dicoret dulu ya. Layakun janganlah. Apa ta'akhuru amadi, terlambatnya bantuan. Ay zamanil ata'i artinya masa pemberian. Bita'akhurin ma, dengan terlambatnya sesuatu.
Yaqa'u yang terjadi. Apa ma fihi di dalam zaman. Ma'al ilhaqi disertai berulang kali fidu'ai di dalam doa. Bisa walin dengan dihilangkan. Ausofi basariatika atau jernihnya sifat manusiawimu. Warafil hijabi, dihilangkannya hijab. Hijab itu dinding atau tirai. Anka darimu. Wa wusulika, dan sampaimu ila maulaka, kepada Tuhanmu. Itu mujiban, mengharuskan, liaksika, kepada putus asamu. Amin ijabati du'ai, artinya dari terkabulnya doa. Fahuwa, maka bermula Allah. Itu dhamina, menjamin siapa Allah, laka untukmu, al-ijabata, akan dikabulkan. Binahwi kaulihi, dengan umpamanya firman Allah, rupanya badal itu. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, ud'u, mintalah kamu sekalian, atau berdoalah kamu sekalian ini kepadaku. Astajib, maka mengabulkan siapa aku, lakum, untuk kamu sekalian, atau bagi kamu sekalian. Fima, di dalam sesuatu, yakhtaru, yang memilih siapa Allah, akan mah, laka kepadamu. La fima, tidak di dalam sesuatu, tahtaru, yang memilih siapa engkau, akan mah, linafsika, untuk dirimu. Wa fil wakti, dan di dalam waktu, alladzi, yang yuridu, yang menghendaki siapa Allah, la fil wakti, tidak di dalam waktu, alladzi, yang, kalau makna pesantren modern, alladzi, yang gitu, bukan rupanya alladzi perkara. Kalau di pesantren salaf rupanya alladzi perkara. Kalau pesantren modern ya alladzi, yang gitu. Turidu, yang menginginkan siapa engkau, itu lebih enak diterjemahkan. Fakot yakunu, terkadang ada kot masuk fi'il mudhari', maknanya taklil, terkadang, bukan sungguh-sungguh. Fakot yakunu, terkadang ada apal hijabu, hijab alal muridi, atas murid, itu khairun, lebih bagus, lahu, baginya murid, liyastahida, namanya lam taklil, supaya bersungguh-sungguh siapa murid, fil a'mali, di dalam beberapa amal, wayaduma, dan kekal siapa murid, atau kepada lihat taida wayaduma. Apa khaufu, takutnya murid, minallahi, dari Allah. Lagi ini setan, akan tetapi bermula setan. Lagi akan tetapi asetonu, bermula setan. Itu rubama ata, terkadang datang siapa setan, lalu kepadanya murid. Waqala, dan berkata siapa setan, lalu kepadanya murid, lau kunta min ahlil iradati la ajaba ka maulaka. Lau kunta, jika ada siapa engkau, itu min ahlil iradati, dari ahli iradah, la ajaba ka, maka niscaya, lamnya itu makna niscaya, mengabulkan kepadamu siapa maulaka, Tuhanmu. Wa azala,
dan menghilangkan siapa Allah ausofa basariatika, akan beberapa sifat manusiawimu, akan beberapa sifat manusiawimu. Itu ya susah. Manusiamu gitu aja berharap. Wa khasala, dan hasil laka kepadamu. Apa maksuduka, maksudmu? Wajahilah, dan bodoh. Siapa murid? Anak adama ijabatihi, sesungguhnya tidak adanya dikabulkannya murid. Panjang mananya. Anak sesungguhnya adama tiada ijabati, dikabulkannya murid. Itu qad yakunu, terkadang ada. Apa adamu ijabah, tidak dikabulkan itu. Itu khairan, lebih bagus. Itu qad yakunu, terkadang ada apa adamu ijabah, itu khairan, lebih bagus, lau baginya murid. Wa qad takunu, dan terkadang tebal apa basariyatuhu, bukan bisaroh tapi basariyatu, sifat manusiawinya murid. Manusiawi gitu ya bingung. Basariyatu itu holidotan, tebal. Falatan kotiu, maka tidak bisa melintasi. Apa basariyah? Ila ba'da muddatin, kecuali setelah masa tawilatin yang lama. Tawilatin lama, makna aslinya panjang. Wama, bermula sesuatu. Atau yang datang siapa murid bi, dengan membawa mah, bi dengannya mah. Nyatanya namanya min bayaniyah. Banyak ini prosesnya. Nyatanya minal mujahadati, dari beberapa mujahadah. Mujahadah itu berupaya sekuat tenaga. Mujahadah. Wariyadati, dan beberapa riyadah. Riyadah itu latihan. Kalau riyadiyah matematika. Karena matematika dinamakan riyadiyah karena kerjanya otak. Ada riyadah, maknanya olahraga. Itulah yufidu, tidak memberikan faedah. Apa dalika, yang demikian itu? Tapi fitil kalmudati, di dalam masa tersebut. Waqad sabah, sungguh telah menyerupakan. Siapa ba'dul arifina, sebagian orang-orang ahli ma'rifat, menyerupakan atau bi'atakan tabiat watak. Bahasa modernnya insting. Bi'ardin, dengan bumi dzati saukin, yang berduri, yang mempunyai duri, singkat berduri. Faqad yakunu, maka terkadang ada apa sauku duri, itu ghalidun, tebal, kasiron, yang banyak. Layun kotau, tidak bisa dilintasi. Apa sauk? Mana aslinya layun kotau gak bisa dipotong. Ya gak enak kan bahasanya. Makanya bahasa perlu penyesuaian. Maksud tidak perlu dipotong, ila ba'da muddatin, setelah masa. Layun kotau, tidak bisa dilintasi. Apa sauk? Ila ba'da muddatin, kecuali setelah masa.
wa mu'anatin dan penderitaan tamatin yang sempurna. Wa qad yakunu dan terkadang ada apa sauk itu qalilan sedikit, dhaifan yang lemah, adna sain akan paling rendahnya sesuatu, yuzilu yang bisa menghilangkan siapa murid akan syekh. Wa kadzalika begitu juga, begitu pula, itu maknanya yang paling enak. Yuzilu menghilangkan siapa murid akan syauk atau adna syait. Wa kadzalika begitu juga kasauk, seperti juga asauk. Dan itu begitu juga khobar muqaddam. Ausafun nufusi bermula beberapa sifat manusia. Kotakunu terkadang ada apa ausaf itu khabisatan buruk, kasiratan yang banyak. Fatataju maka butuh apa nufus ila muddatin kepada masa atau wilatin yang lama, wasidatin dan wasidati mu'anatin dan sangatnya jerih payah atau sangatnya penderitaan. Fikot ia di dalam melintasinya kembali kepada khabisah kasirah atau nufus. Faidah khasolah maka ketika hasil apal maksudu tujuan, walau fi akhir nafasin, walaupun itu asalnya walau fi akhir nafasin itu asalnya walau karena fi akhir nafasin, karenanya dibuang karena lau itu gak ada yang masuk di dalam kalimat isim. Lau itu mesti masuk kalimat fi'il. Walau fi akhir nafasin, walaupun itu di akhir nafas, min umri dari umurnya murid. Karena maka ada apa huwa husulul maksud, hasilnya maksud itu al-ghayat ta puncak al-qaswa yang jauh, al-qaswa yang jauh. Wakana dan ada apa sesuatu ta'iba yang jerih payah siapa murid di dalamnya mah itu hakirun hina binisbati dengan dibanding lidalika kepada yang demikian itu apa hasolal maksud atau husulul maksud. Wa qatakunu dan terkadang tiada apa ausofun nusuf itu ghairu dalika tidak demikian. Tidak demikian apa? Tidak demikian khabisatan kasirah. Fala tahtaju maka enggak butuh apa nufus ila tuli mudatin kepada lamanya masa, wa kasrati mu'anatin dan banyaknya penderitaan. Nuktoh titik. Nuktoh itu titik, nuktoh titik. Kita terangkan ya. La yakun ta'akhuru amadi ay zamanil ato bi ta'akhuri ma yaqa'u fihi mal ilha'i fil bid'a. Janganlah terlambatnya pertolongan bantuan zamanil ato masa bantuan bi ta'akhuri ma yaqa'u fihi disebabkan terlambatnya sesuatu yang terjadi. Mal ilhaqi fi doa disertai dengan terus menerus di dalam berdoa atau berulang kali. Bisa walin dengan dihilangkan, maksudnya dihilangkan hijab hatinya. Ausofi basariatika atau jernihnya manusiawimu.
warofil hijabi, dihilangkannya hijab angka darimu, wa wusulika, dan bisa sampaimu ila maulaka kepada Tuhanmu, itu mujibah, mengharuskan dan mengakibatkan lisa'sika kepada putus asamu, min ijabati doa, artinya dari terkabulnya doa. Jadi kalau kita ini berdoa, senantiasa berdoa terus, karena punya tujuan suatu permohonan, akan tetapi bantuan Allah, pertolongannya Allah itu nggak kunjung datang, padahal sudah berulang kali berdoa. Misalkan hijab hatimu yang tetap masih tebal, hatimu yang belum jernih, dan belum bisa hadir kepada Allah, padahal kita sudah berdoa siang, malam, pagi, sore. Yang gitu itu jangan putus asa, jangan berhenti olehnya berdoa. Fahuwa dominalakal ijabah, karena Allah yang menjamin terkabulnya doa untukmu. Binawi kalui ut'uni astajib lakum, karena ada firman Allah, atau umpamanya firman Allah, ut'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku mengabulkan kepadamu. Jadi nafsu kita ini senantiasa pengen kalau doa dikabulkan, kalau perlu seluruh doa dikabulkan, pengen nggak? Pengen seluruh doa dikabulkan? Pengen. Kalau saya itu nggak pengen. Saya itu nggak pengen, istilah orang Jawa itu sabdo pendito ratu. Apa yang diucapkan terkabul. Saya ini nggak pengen. Loh kenapa kok nggak pengen? Jamaah pengen kok nggak pengen, kok nyeleneh gitu ya? Karena lidah saya itu masih kotor, mata saya itu masih kotor, tangan saya itu masih kotor, kaki saya itu masih kotor. Loh kalau sabda pendito ratu, apa yang saya ucapkan terkabul. Saya ngomong sama anak saya, setan loh, jengkel anaknya jadi setan karena ucapan doa. Kira-kira gimana? Pengen dikabulkan? Semuanya loh, kok enggak berubah. Tadi lisan kita itu masih kotor. Kalau berantem sama istrinya ngomongnya yang jelek-jelek yang keluar. Anjing lo, istrinya jadi anjing. Namanya terkabul, kun fayakun kan. Ngomong anak bodoh beneran. Begitu mestinya ya, kalau sudah begitu ngomongnya ya, pinter lo, cantik lo, salihah lo. Tapi nafsunya nggak mau. Lo kalau Rasulullah sabda pendito ratu, Rasulullah itu loh, ketika di Taif dilempari batu karena dakwahnya nggak diterima, sampai mencucurkan darah, diusir pulang. Ketika pulang, barisan orang-orang Taif sudah kumpul di jalan, ada yang nendangi, ada yang nempelengi, sampai berlumuran darah. Malaikat Jibril datang nggak terima lihat Rasulullah digitukan. Itu nawari, ya Muhammad, gimana kalau kira-kira gunung yang ada di sekitar Taif ini saya angkat, aku runtuhkan di kaummu yang menerima dakwahmu itu. Rasulullah menolak. Bahkan Rasulullah malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Kalau kita kira-kira dilempari sampai kayak begitu, terhina, diusir, ada malaikat nawari, mau nggak? Belum ada malaikat sudah doakan jelek. Sendal hilang udah doakan, mudah-mudahan kakinya putus. Sendal jepit itu loh doanya kok kakinya putus. Lah kalau terkabul bener kan ya gimana? Karena kita itu kalau doakan nggak imbang dengan kejadiannya. Ya Alhamdulillah doa kita belum mustajab, nggak semuanya mustajab, tapi Allah yang milih yang kira-kira membahayakan kita gitu loh ya. Coba kalau dikabulkan semua, lidah kita ampuh, bertengkar sama istrinya kayak apa jadinya?
istrinya udah gak jadi orang. Loh, kita kadang binatang-binatang di bawah ya kan, setan-setan disangkut. Belum kalau jengkel sama anaknya. Nah, alhamdulillah, padahal doa itu, ucapan itu doa. Makanya wali itu, para wali itu ya isinya hanya bertasbih, diam, bertasbih, diam. Kenapa? Karena kalau ngomong takut jadi kenyataan. Kalau jengkel takut jadi kenyataan. Karena wali itu memakai sifatullah. Sifatullah itu kalau ngomong ya jadi kenyataan. Wali itu sifatnya sifatullah, al-wali. Makanya wali itu ceritanya ya jarang ada cerita wali kok nongkrong di warung kopi gitu ya. Enggak ya? Ya enggak ada kok film wali itu nongkrong di warung kopi, di warteg. Ya enggak, pasti jalan sampai baca tasbih gitu, subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Nah, Sunan Bonang ketika subhanallah, subhanallah, subhanallah ketemu Sunan Kalijogo, ketika itu namanya Brandal Lokojoyo. Sejarah itu ya perlu tahu juga buat ngaji. Makanya kalau punya istri sekali-kali istrinya jangan nonton film, itu nggak apa-apa, ya kan ya. Ada film 5 Menara itu ya aja, biar Rasulullah itu punya istri Aisyah itu diajak nonton tarian Habasyi, orang-orang kulit hitam nari, jangan nonton. Jadi mentang-mentang udah ustadz istrinya diungkap aja ya enggak, mentang-mentang udah ngaji di sini nanti istrinya diungkap aja, seminggu baru dibuka kuning kayak bisa. Matang. Ya jangan begitu. Sekali-kali ya dia jalan-jalan ke mall. Tuh ada baju pengen dah, kalau pengen dimegang aja. Nanti kesini lagi kapan-kapan gitu. Kalau abah punya duit. Yang penting kan udah tahu. Lah Sunan Kalijogo ketemu Brandal Lokojoyo. Brandal Lokojoyo. Sejarah itu ya perlu tahu juga buat ngaji. Makanya kalau punya istri sekali-kali istrinya jangan nonton film, itu nggak apa-apa, ya kan ya. Ada film 5 Menara itu ya aja, biar Rasulullah itu punya istri Aisyah itu diajak nonton tarian Habasyi, orang-orang kulit hitam nari, jangan nonton. Jadi mentang-mentang udah ustadz istrinya diungkap aja ya enggak, mentang-mentang udah ngaji di sini nanti istrinya diungkap aja, seminggu baru dibuka kuning kayak bisa. Matang. Ya jangan begitu. Sekali-kali ya dia jalan-jalan ke mall. Tuh ada baju pengen dah, kalau pengen dimegang aja. Nanti kesini lagi kapan-kapan gitu. Kalau abah punya duit. Yang penting kan udah tahu. Lah Sunan Kalijogo ketemu Brandal Lokojoyo. Brandal Lokojoyo pengen ngambil peniti emas yang ada di sendalnya Sunan Bonang. Sunan Kalijogo lo buat apa? Peniti terlalu rendah. Itu lo kan emas. Tangannya hanya itu lo emas. Buah kolang kaling berubah jadi emas. Nah kalau kita itu 10 kali juga nggak berubah, kita aja jadi emas Jawa. Nah karena itu loh, itu cahaya iman tauhidnya, sifat kewaliannya langsung mancar. Hikmah zikir, sholat yang dia nggak pernah minta itu langsung jadi keramat tanpa diminta keramat. Itu waridnya keluar. Warid itu cahaya dari wirid. Orang kalau hari wirid itu punya warid. Yang punya warid itu namanya murid. Murid itu orangnya, wirid itu tugasnya, warid itu bantuannya Allah. Satu paket. Kalau jadi murid ya harus wirid. Kalau murid gak wirid, gak punya warid, gak punya aura, hitam aja gitu. Nyari istri ya susah yang gitu itu, gak pernah wirid, auranya gak ada. Baru naksir udah ketakutan ceweknya. Masih ngontrak itu jangan gitu. Padahal ya udah mulai bagus sebenarnya. Sunan Kalijogo nggak usah ngomong, nunjuk aja Sunan Bonang udah jadi emas. Nah, kalau kita yang beda lagi loh, makanya alhamdulillah
doa kita ini kadangkala walaupun kita minta tiap hari nggak kunjung dikabulkan oleh Allah, mungkin itu belum tepat untuk kita. Lidah kita masih kotor, tangan kita masih sering nempeleng, kan gitu ya. Tangan kaki kita masih sering jalan ke maksiatan. Beda ya. Kalau wali kan beda. Abu Yazid Al-Bustami itu cahaya kewaliannya kalau mandang pohon kering dipandang itu berubah jadi hijau, putus tumbuh. Karena hatinya itu sudah kewalian. Lah kita ini masih kewalian. Bukan kewalian, wali masih kewalikan. Ini bedanya. Bukan ya makanya mandang yang nggak bisa apa-apa. Cewek udah dibacakan intinya surat Yusuf ya, tetep aja nggak mau ya. Dan bacakan ya abadi niro itu ahada saroko kabuasam surat komaro. Witnya udah mantep kok ya malah lari. Makhabahnya nggak mujarab. Yang paling mujarab itu makhabah Jepang. Mujarab. Jadi kalau belum, misalkan kita naksir cewek udah diwiriti begitu, itu kalau nggak dapat, itu berarti belum tepat untuk kita. Nggak cocok kita ini jelek di sini apa? Mintanya kita yang cantik ya, jelek ya dapat jelek gitu ya, cantik dapat cantik. Kalau kita jelek dapat cantik, yang sananya nggak mau. Sudah kitanya jelek, pekerjaannya pengangguran, rumah numpang orang tua, cacatnya masih banyak, cewek juga mikir kan gitu ya. Emangnya cewek bodoh nggak mikir saya nanti gimana. Jangan datang ke ustadznya, ustadz kok nggak ampuh ya. Enggak. Belum cocok. Jadi alhamdulillah nggak seluruh doa dikabulkan oleh Allah karena lidah kita ini masih kotor. Saya itu kadang kalau marah sama anak, saya kadang anak saya marahin ngomong juga sampai jelek. Ya paling nggak bodoh-bodoh amat, saya bilangin ya bodoh loh gitu ya. Anaknya dibilang bodoh mesti kan pinter loh gitu ya. Nah itu kalau doanya mustajab gimana? Ya alhamdulillah lidahnya masih kotor. Ngomong yang nggak berfaedah sama yang berfaedah masih banyak yang nggak berfaedah. Padahal Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Sebagian dari bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang nggak ada gunanya, ucapan-ucapan yang nggak ada faedahnya. Kita tuh masih seneng ngobrol daripada zikir kan itu ya. Lidah ini masih kotor, alhamdulillah ya Allah. Bersyukur loh, kadang bersyukur alhamdulillah nggak seluruh doa dikabulkan. Kalau dikabulkan anak saya jadi apa, istri saya jadi apa. Kalau saya ini kesenggol aja omongannya sudah jelek, ya kan ya. Alhamdulillah belum terkabulkan semuanya. Barulah kita sadar ya kenapa Allah nggak ngabulkan. Ini kalau nggak ngaji Al-Hikam ya nggak ketemu. Bukan nggak dikabulkan, nunggu yang tepat. Fima yahtaru, di dalam apa yang dipilih oleh Allah laka untukmu. La fima tahtaru, bukan di dalam sesuatu yang kau memilihnya untuk dirimu sendiri. Kalau kita ini, diri kita ini ya pengennya ya gitu itu cepat dikabulkan. Setidaknya kalau kita ini berulang-ulang berdoa kok nggak dikabulkan. Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang berdoa. Innallaha yuhibbul mulikhin. Allah itu cinta kepada hamba-hambanya senantiasa berulang kali berdoa. Minimalnya dicintai oleh Allah. Tandanya orang dicintai oleh Allah itu termasuk sering kali berdoa. Itu tandanya dicintai. Loh, kalau sudah dicintai nggak akan ada kekasih tega nyakiti kekasihnya. Nggak akan ada kekasih pengen menjerumuskan kekasihnya. Kalau sampai dicegah sesuatu oleh kekasih itu pasti ada unsur yang bermanfaat untuk kekasihnya karena sudah dicintai. Jadi seneng aja, dikabulkan seneng, nggak dikabulkan seneng. Nah, kalau nafsu kita ya gitu cepet-cepet.
Loh seandainya ini setiap doa kita dikabulkan, selain lidah kita kotor tadi, pasti akan timbul sifat sombong. Pasti akan merasa lidah kita ini suci, doa kita ini suci. Akan menganggap orang yang doanya lambat itu derajatnya gak ada apa-apa dengan derajat saya. Pasti akan sombong, dikit-dikit doain orang. Ada tanah gak laku di sepul hus, laku. Ada bujangan gak dapat jodoh, tiup bekas kakinya, debunya hus, langsung jatuh cinta ngejar-ngejar. Giliran udah ketangkep, kejarlah daku, pasti kau kan kutangkap. Giliran ketangkep, ketakutan karena minta cepet dikawini. Modal belum ada, salah sendiri. Makanya alami aja. Alami aja, jadi alami itu enak. Just biarin lah, umur 40 tahun kalau belum punya istri, nggak apa-apa lah, nanti beda. Dari yang penting ahli ibadah, nanti istrinya beda. Dari itu kalau masuk surga. Nah, kalau masuk neraka ya kalah jengking. Jadi seneng aja, seneng gak didoakan, seneng. Karena kita itu kadang-kadang masih ngikutin nafsu. Kalau dikabulkan, alhamdulillah itu yang terbaik menurut Allah untukku, bersyukur. Tapi tiap hari terus saja berdoa, jangan sampai henti-henti berdoa. Karena ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjatanya orang mukmin. Wafil waktu lati yuri itu di dalam waktu yang diinginkan oleh Allah kepadamu. Lafil waktu lati turid, bukan di dalam waktu yang kau inginkan. Pengen kita cepat-cepat, tapi menurut Allah kita itu ibarat tanaman itu belum waktunya. Kita itu tanaman masih belum, baru tumbuh. Kita sudah pengen cepat-cepat berbuah, baru tumbuh sudah pengen cepat-cepat berbuah. Menurut tanggapan hati kita, kalau berbuah itu enak. Padahal kalau baru tumbuh berbuah, kira-kira pohonnya kuat nggak? Pohonnya bisa tumbang. Ada waktunya. Pohon tumbuh ada waktunya, ya kan? Pohon membesar ada waktunya. Pohon berbuah ada waktunya. Kita itu pengennya cepat, itu apa aja cepat. Jadi nyantai aja, alhamdulillah ya Allah, kok doa saya belum dikabulkan. Mungkin kalau dikabulkan, saya akan sombong, saya akan mengaku sebagai wali. Ngaku wali boleh nggak? Enggak. Boleh kalau itu wali kota. Salah. Jawabannya salah. Wali kota boleh, wali murid boleh. Iya. Tapi kalau ngaku wali, maksudnya wali adalah wali sifatullah, tidak boleh. Nanti kalau ampuh doanya itu kadang-kadang kan gitu gini, wah kalau doanya ampuh orang sama datang ke rumah saya, bawa gula, bawa kopi gitu ya. Wah saya enak tinggal duduk aja, tinggal niap. Akhirnya jadi tukang tiup. Seumur hidupnya hanya niupin orang aja. Pikir-pikir ya gak enak juga ya. Padahal orangnya minta obat itu ditiup, kadang-kadang ya sakit hati. Bau mulut kita gak enak. Tapi gak mau ngomong aja. Kiranya ampuh aja. Pokoknya doa gak ampuh ya alhamdulillah, ampuh ya alhamdulillah. Itulah yang terbaik menurut kita. Gak usah sampai putus asa. Kalau kita berdoa minta kekayaan, ya udahlah terserah ya Allah. Kalau memang waktunya kaya saya kaya, yang penting saya berdoa. Seandainya 100 tahun saya nggak kaya, ya Allah wafatkanlah aja.
Karena ya 100 tahun nggak kaya udah minta wafat aja lah. Repoti keluarga udah 100 ya. Kita lanjutkan. Jadi bukan waktu yang kita inginkan, tapi waktu yang diinginkan oleh Allah. Di mana Allah mengabulkan, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita, yang perlu kita syukuri. Tugas kita yang penting berdoa. Berdoa itu tandanya kesetiaannya seorang hamba. Mengabulkan itu tandanya tugasnya Tuhan. Tuhan itu mengabulkan, hamba itu meminta. Masalah dikabulkan terserah Allah. Allah mesti ngabulkan. Artinya nggak ada doa yang sia-sia. Hanya waktunya belum tepat. Ya, tadi itu kadang kita masih emosinya tinggi, ngomongnya masih jelek, ya kan? Faqad yakunul hijabu alal muridi khairul lahu. Terkadang hijab dinding hati yang ada atas murid itu lebih baik baginya. Hatinya nggak kunjung-kunjung bisa musyahadah kepada Allah. Hatinya nggak kunjung-kunjung mukasyafah, doanya nggak kunjung-kunjung dikabulkan oleh Allah. Itu terkadang lebih baik baginya murid. Liyastahida fil amali, supaya dia bersungguh-sungguh di dalam beramal. Kalau doanya belum dikabulkan dan Allah menjamin terkabulnya doa itu, pasti dia akan sungguh-sungguh karena sudah ngerti janjinya Allah. Kadang-kadang kalau dikabulkan, kita takutnya meninggalkan amal itu. Ada orang wirid karena rezekinya lancar, ketika rezekinya sudah lancar, dia sudah nggak mau wirid lagi. Kan ada ya? Ada orang dikasih ijazah baca suratul waqiah, ketika sudah tercapai, udah nggak baca surat waqiah lagi. Takutnya kalau dikabulkan, kita ini takutnya itu. Kayak tadi itu, meninggalkan amal. Kadang-kadang doa kita nggak dikabulkan oleh Allah, Allah senang sama kita kok. Doanya orang yang nggak dikabulkan itu kadang-kadang disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Ibaratnya orang amen. Orang amen tuh kadang-kadang kalau yang amen cantik, suaranya enak. Ini kadang-kadang satu lagu kita masih pengen nambah lagi ya, nambah lagi. Mau pulang, nambah lagi. Saya tambahin nanti gampang. Di kantong saya masih tebal. Tak sawer gitu ya. Nambah lagi. Karena satu, penyanyinya cantik, yang kedua suaranya enak. Kadang-kadang minta diperpanjang karena senang, takut ditinggalkan. Loh, ada juga orang yang baru greng, alas kasih duit dari sana. Pening. Lagi banyak masalah, greng. Suaranya jelek lagi. Belum nyanyi masih greng gitu aja udah diusir. Pintunya cepet-cepet dirapetin. Masih di tetangganya itu. Dan begitu juga kita kadang-kala Allah itu membiarkan kita doa kita nggak dikabulkan karena Allah pengen melihat munajat kita kepada Allah, melihat curhat kita kepada Allah, pengen mendengar suara-suara kita ketika kita berdoa. Makanya oleh Allah dibiarkan karena senangnya Allah melihat suara hambanya. Ada juga yang permintaannya nggak punya etika, jelek, yang diminta jelek, nggak beretika, itu kadang-kadang cepat-cepat dikasih oleh Allah biar nggak datang lagi. Karena niatnya sudah jelek, permintaannya jelek. Cepat-cepat dikasih aja lah biar nggak kesini lagi. Berarti bukan ukuran orang itu doanya dikabulkan sama enggak itu mesti yang dikabulkan kekasih Allah, belum tentu. Kadang-kala ini karena jeleknya doa, Allah cepat-cepat ngasih, namanya istidraj. Wa yadumu khaufu, dan kekal takutnya minallahi, dari Allah. Kadang-kadang biar amalnya semakin bersungguh-sungguh, rasa takutnya kepada Allah kekal. Saya merasa ya Allah,
Saya sudah lama berdoa, tapi belum kunjung kau kabulkan. Kau maha tahu ya Allah. Mungkin lidah saya masih kotor. Mungkin hati saya masih ada niat yang belum karenamu ya Allah. Atau mungkin kalau kau kabulkan, tenang, rasa takut, maka saya nggak kuat dengan anugerah nikmat yang kau berikan kepadaku. Kalau saya kaya, mungkin saya malah kufur. Jadi hatinya semakin takut, semakin takut, merasa koreksi diri. Itu yang dimaksud al-kayisu mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Yang namanya orang pinter, orang yang cerdas itu orang yang ngoreksi diri sendiri. Kenapa kok kita belum dikabulkan? Mungkin masih ada sesuatu yang belum layak. Kalau dikabulkan kita ini belum pantas. Lagi ini setan merubah ma'atalahu. Akan tetapi setan terkadang datang kepada murid. Wa qala laula kunta min alil iradati. Setannya ngomong kepada murid, jika kamu itu ahli iroda. Ahli iroda itu ahli sabdo pendito ratu. Kun faya kun. Ahli iroda itu kun faya kun. Doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah. Setannya ngomong, lu kalau kamu itu ahli roda, la ajabaka maulaka, pasti Tuhanmu mengabulkanmu. Kamu itu bukan ahli roda, udahlah berhenti aja, nggak usah berdoa. Tuhanmu juga nggak mengabulkanmu. Setan ngomongin, udahlah, ijazah dari Ustadz warga gak mustajab lah, tinggalin aja. Nyatanya kamu ya begitu-begitu aja, kata setan. Belum ada perubahan malah banyak utang tuh. Setannya ngomong, padahal doanya doa nolak utang, kok malah banyak utang. Udahlah, gak usah wirid, gak usah zikir, gak usah doa, kata setan. Wa azala usafa basariyatika, dan niscaya Allah menghilangkan beberapa sifat manusiawimu. Jadi ketika orang itu nggak dikabulkan, memang itu sifat manusia itu nggak bisa mengabulkan doa. Al-Mujib itu asma Allah loh. Al-Mujib itu hanya yang mengabulkan itu hanya Allah. Manusia itu tidak pernah bisa mengabulkan doa, dan doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia itu laksana patung. Al-a'malu syuarun qaimah. Amal-amal, doa itu laksana patung yang berdiri, boneka. Lo namanya boneka itu ya nggak punya manfaat, ya nggak punya bahaya. Doa kita itu ya laksana patung, nggak punya manfaat, ya nggak punya bahaya, ya nggak bisa menjadikan terkabul. Karena manusia itu sifatnya lemah, bodoh, ya kan, melarat. Sifat manusia loh. Jadi ketika kita dikabulkan doanya itu, Allah lagi nyinari asmanya yang namanya Al-Mujib. Mancar sama kita, doa kita diangkat. Jadi kalau kita belum dikabulkan, itulah manusia. Manusia itu tanpa ditolong oleh Allah, ya memang nggak bisa mengangkat doa. Bagaimana bisa mengangkat doa? Yang menciptakan kita bisa berdoa aja Allah. Bagaimana kita bisa mengabulkan doa kita sendiri? Wah, kita berdoa itu anugerahnya Allah, pemberiannya Allah. Jadi nggak bisa apa-apa. Jadi yang bisa ngangkat itu Allah. Yang menghendaki kita berdoa siapa? Allah. Lantas kita membaca doa, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Muhyi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, aghnina bi halalikan haramika. Suara itu timbul karena hidup. Yang punya hidup itu siapa? Allah. Kita bersuara begitu, ya Allah. Yang menghendaki, ya Allah. Yang mengabulkan juga Allah. Ternyata kita gak punya keterlibatan apa-apa. Kita itu hanya bayangan yang dipancari sifatullah. Kita itu ibarat rumah yang gelap, gitu loh. Rumah ini gelap atau terang? Rumah ini terang, tapi sebenarnya rumah ini gelap loh. Nah, aneh ya. Rumah ini gelap atau terang? Terang secara hukum, tapi sebenarnya rumah ini gelap. Yang terang apanya? Lampunya.
tanpa lampu akan gelap, kita nggak bisa baca, nggak bisa apa-apa. Loh kok kita ini bisa terang? Karena disinari asma Allah An-Nur. Allah nurus samawati wal ard. Sifat nurnya Allah yang punya asma mujibud da'awat tadi nyinar, doa kita terkabulkan. Aslinya ruangan itu tetap gelap. Kayak ruangan yang gelap itu ada percikan matahari yang masuk dalam lubang, ruangan itu jadi terang. Terangnya ruangan itu bukan terang yang asli, tapi karena matahari, ketika mataharinya bergeser maka ruangan kembali gelap lagi. Begitu juga jiwa manusia, diri manusia itu ya gelap ya begitu. Kok terkabulkan? Itu lagi disinari oleh nurnya Allah. Maka Allah dinamakan An-Nur. Ya kayak begitu itu. Al-aqwanu dzulmatun, makhluk itu laksana kegelapan. Allah nurus samawati wal ard. Allah yang menerangi langit dan bumi termasuk kita ini. Artinya yang mewujudkan, yang mengabulkan. Kita lanjutin. Jangan terlalu panjang teranginya. Boleh nanya. Wa hasalalakal maksuduka, dan berhasil maksudmu. Kalau kamu ahli roda, memang ahli kun fayakun, kamu memang kekasih Allah, ya mesti maksudmu terkabul. Nyatanya kamu ya enggak, kata setan. Udahlah, nggak usah ngaji enggak ya sama aja. Setan terus melemahkan orang-orang agar tidak berdoa. Wajahilah anak adami ijabati kot yakunu khairolahu. Dan si murid gak ngerti kalau tidak dikabulkannya doa itu terkadang baik untuknya. Si murid itu gak ngerti, gak dikabulkan itu lebih baik untuknya. Wa kotakunu basariyatu ghalidotan. Terkadang sifat manusiawinya itu sangat tebal, pengakuan dirinya, akunya itu loh sangat tebal. Karena kata-kata aku itu bisa menjadikan iblis diusir loh. Ana khairum minhu. Fir'aun ditenggelamkan di dalam laut merah. Mengatakan apa? Ana rabbukumul. Ana ngaku-ngaku itu loh yang masih tebal. Namanya sifat keakuan kita ini. Basariyah itu artinya sifat keakuan. Merasa punya doa, merasa punya ampuh, merasa hebat, merasa punya ilmu. Itu kadang-kala masih melekat di dalam hati kita, sehingga oleh Allah gak kunjung dikabulkan. Karena itu bukan sifat manusia sebenarnya, tapi sifatullah, tapi kita akui. Ilmu sifat siapa? Sifat Allah. Hebat sifat Allah, berkehendak sifat Allah, kuasa sifat Allah. Tapi masih kita akui. Kadang pengakuan kita ini masih tebal olehnya merebut sifatullah, sehingga oleh Allah gak kunjung dikabulkan. Jadi kalau kita dikabulkan itu ketika kita sudah lepas, tidak ngaku-ngaku sifatnya Allah, kita akui. Kita kadang masih merasa berilmu, ya kan? Masih merasa kuasa, masih merasa berkehendak, masih banyak sifat-sifat Allah yang kita akui. Ini sifat-sifat 20 yang di sini ini masih banyak yang kita akui, ya kan? Masih merasa wujud loh, padahal yang wujud hanya satu Allah. Masih bisa mewujudkan doa, masih bisa mewujudkan sesuatu. Itu namanya basariah kita itu tebal. Ngilangin sifat itu kadang-kadang masih susah. Masih ngerasa milikku aja, masih merasa punya aja, padahal kita nggak punya ya. Punya nggak? Jisim kita milik Allah, roh kita milik Allah, hidup kita milik Allah, bumi yang kita pijak milik Allah, langitnya milik Allah. Kita punya apa? Sebenarnya kita itu nggak punya apa-apa. Maka suatu saat kepunyaan kita itu akan dilepas oleh Allah. Memang bukan milik kita, tapi milik Allah. Kita menginginkan, tapi Allah kadang-kadang nggak menginginkan. Kita menyintai, oleh Allah jangan tuh, kalau kamu cintai nanti terus-menerus kamu akan terpeleset imanmu, oleh Allah dilepas kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kita ngotot pengen memiliki. Padahal kalau kita miliki Al-Malik, Malikul Mulki, itu hanya satu Allah.
pemilik hakiki. Jadi kadangkala kita ini diuji, dicabut kepemilikan kita oleh Allah itu, kadangkala tebal rasanya memiliki sesuatu itu, lupa bahwa pemilik hakiki itu Allah dalam hati. Aku itu loh, ana khairum minhu, ana rabbukumul a'la. Suatu saat oleh Allah dicabut. Ini loh bukan milikmu, nyatanya kamu pertahankan, tetap aja saya bisa melepasnya. Segala sesuatu selain Allah itu mesti kalau bisa ada gantinya. Mesti ada. Kecuali Allah. Kalau Allah yang pisah dari hati kita, nggak ada yang bisa ganti Allah. Bersyukurlah. Itulah. Makanya ada orang kehilangan harta benda, nangis karena ya cinta milikku. Ketika harta bendanya hilang, nangis terseduh-seduh. Olehnya nyari juga nggak gampang, hilang. Datang kepada kiai. Sama kiai ditanyai, Kisana kamu datang itu ada keperluan apa? Pak Kiai, motor saya hilang. Motormu hilang, maksudnya gimana? Tolong diputer giling biar malingnya balik. Namanya kiai punya doa, tapi kiai beda lagi jawabnya. Kiai itu kiai ahli marifat. Wahai Kisana, bersyukurlah kepada Allah. Lo gimana saya bersyukur Pak Kiai? Yang masuk di rumahmu itu masih maling. Coba kalau yang masuk di rumahmu itu iblis, terus mencuri imanmu, bagaimana? Untung itu masih harta benda. Akhirnya orang itu baru sadar, oh iya yang mestinya saya alhamdulillah Pak ya. Iya, udah pulang, nggak usah pakai doa. Loh, malah sadar kan. Ya, alhamdulillah. Coba kalau yang masuk itu iblis, terus yang dicuri iman kita, apa ya kira-kira yang bisa ganti iman? Gak ada kan? Masih harta, maka bersyukurlah. Kalau yang hilang masih harta benda, yang nyolong masih maling, bukan iblis, yang disuri bukan iman tauhid Islam. Enak kan ngasih tahu gitu enak, serba enak. Tapi kalau hilang bener paling ya masih nangis ya. Ya paling enggak kan dengan adanya kisah ini kita masih ada kesadaran gitu loh, walaupun enggak 100%. Paling enggak dengar kisah ini kan, oh iya ya. Enggak, seandainya susah enggak terus menerus. Paling ngaji itu hanya begitu aja. Kalau susah enggak terus menerus. Kalau jengkel ya enggak terus menerus, cepat kembali. Yang enggak kembali itu namanya sering minggat. Pulang-pulang bawa anak. Lah kadang sifat pengakuan kita itu masih tebal banget ya. Kesadaran sebagai manusia sejati itu kadang-kadang masih belum ada. Makanya oleh Allah belum kunjung dikabulkan. Karena kesadaran sebagai manusia belum ada, masih nipis ya. Tadi itu termasuk ucapan-ucapan kita belum bisa isinya tasbih, ucapan-ucapan kita belum isinya istighfar, ucapan-ucapan kita belum isinya adalah kalimah-kalimah thayyibah, belum. Loh, kadang-kadang sifat pengakuan itu sangat tinggi, merasa aku itu sangat tinggi. Kalau nggak aku itu pasti kualat gitu loh. Kadang masih tinggi ada ya. Ada orang itu loh menjadi imam musola, imam rawatib gitu, nggak datang. Akhirnya karena lamanya jamaahnya nggak sabar menunggu, ada orang yang naik. Loh, akhirnya yang jadi imam rawatib itu datang, itu suruh turun, dimundurin lah, karena merasa akunya itu mestinya biarin aja ya jadi makmum. Sama jadi imam kan tanggung jawabnya besar mana? Besaran jadi imam kan. Ada yang sampai diturunin. Lah itu tuh karena merasa punya ilmu. Lupa bahwa ilmu itu miliknya Allah. Merasa banyak ibadahnya, gak ngerti kalau ibadah itu bertolongannya Allah. Yang suka nurunin itu biasanya hidupnya ya begitu-begitu aja. La yamutu wala
Iya, nggak mati-mati ngabisin biaya. Nggak, itu guyonan, artinya bukan itu. Ngabisin biaya apa aja mintanya digaji. Agar minta gaji, jadi imam minta gaji. Saya mutu walaya, ya kan mati-mati ngabisin biaya. Falatan qati ila ba'da muddatin tawilatin, maka tidak bisa melintasinya kecuali masa yang lama. Itu duri-duri pengakuan kita itu masih banyak, kayak susah dihilangin satu persatu, itu masih susah. Terus ngaji begini dan terus ngaji lupa itu. Balik lagi kayak kemarin lagi tuh karena tebel. Kalau ada kejadian baru, oh iya ya pernah saya ngaji begini, cara mengembalikannya begini loh. Lo baru sadar. Wa ma'ata biminal mujahadati wa riyadati la yufidu dzalika fitil kalmudda. Apa saja yang dia lakukan yang berupa mujahadah, riyadah, itu nggak ada faedahnya di dalam masa itu. Seolah-olah nggak berfungsi. Makanya itu ketika kita di pesantren, ya pesantren itu dulu saya juga riyadah, bukan tidur begitu, ya tidurnya ya banyak juga. Artinya ya saya berusaha semampu saya. Terus saya ketika baru mondok itu, dulu mondok pertama itu mondok, saya itu mulai 2 tahun. Kalau malam itu berusaha nggak tidur. Kalau tidur pasti kondisinya duduk, karena wirid ketiduran. Kadang-kadang baru subhanallah udah tidur. Pagi ya, penimanya kan udah niat subhanallah. Artinya nggak sengaja tidurnya itu, nggak tidur ngelekar gitu. Nah 2 tahun itu saya wirid itu akhirnya kena sakit mata, akhirnya berhenti itu Kak. Kena sakit mata 4 bulan sampai melihat itu kurang jelas. Akhirnya saya berhenti, tidak melekan itu. Jadi senang kalau malam itu dulu wirid sendiri tapi gak ada temennya. Nah, pesantren saya itu dulu di pinggir gunung, namanya Gunung Krengi, lereng Gunung Malang. Gelap itu kalau malam. Zaman saya dulu belum ada listrik. Gini ini masih listrik kampung, jam 12 mati. Ya riyadah, jadi apa aja. Dan riyadah itu gak nunggu di pesantren. Sekarang kita masih bisa riyadah, termasuk menyelakan waktu untuk berzikir, untuk berwirid. Nah, ketika kita berzikir berwirid yang kayak begitu, itu terkadang doa kita ini gak kunjung dikabulkan oleh Allah. Ya gitu, itu gak usah putus asa. Memang walaupun ahli zikir, ahli wirid, tapi rasa mengakui milikku itu loh sangat tebal, sehingga oleh Allah gak kunjung dikabulkan. Sifat keakuannya, merasa punya wirid, merasa punya zikir, merasa gurunya ampuh, yang ijazah si Anu pasti hebat ini, si Anu aja terkenal di Nusantara. Paling enggak saya muridnya kiai yang terkenal di Nusantari. Ya paling enggak begitu. Akhirnya kan begitu. Merasa bangga. Lalu merasa bangga itu bisa jadi tertolaknya doa. Nah, kita nggak sadar. Waktu sabah Ba'dul arifin atau bi'ardin dati saukin, sebagian orang alim arifat menyerupakan tabiat insting atau kewatakan manusia itu kayak bumi yang berduri. Fakot yakunu sawgolidun kasiron, terkadang durinya itu sangat tebal. Layun koto ila ba'da muddatin wa mu'natin tamatin, nggak bisa dilintasi kecuali dengan masa yang lama, kesengsaraan yang sempurna yang sangat. Waqat yakunu qalilan dhaifan, terkadang ya durinya itu sangat lemah, sangat tipis. Adna saya ini paling sedikit sekali lah, kayak kita dengar ya anaknya orang-orang ulama besar, ya kan ya. Kadang-kadang di masa mudanya itu dia apa? Makalnya tiba-tiba lap jadi orang sukses. Lap sudah apa aja suruh ngaji ya bisa, suruh apa aja bisa. Kayak di Surabaya namanya ada Gus Ut.
Gus Ud itu setengah jadab, suaranya agak pelo gitu. Orang meremehkannya, tiba-tiba Gus Ud itu ketika abahnya ngaji diganti sama Gus Ud. Orang-orang sama kurang percaya ternyata apal kita Hikam itu, sarah-sarahnya. Dan menerangkan dengan penuh keilmuan laduni. Nah, tapi nggak kelihatan belajarnya. Nah, kalau kita ini ya kelihatan belajarnya tiap hari. Tapi kok ya nggak napa-napa ya. Kenapa coba? Karena ngajinya sambil ngantuk. Malaikatnya mau, wah ini kalau saya kasihkan ahli ilmu pasti nggak bisa baca, ngantuk terus ini. Nanti aja lah ini disukseskan. Banyak termasuk anaknya para ulama-ulama itu ya karena durinya tipis. Orang tuanya aja kalau mau tidur sama istrinya berwudu dulu, sholat dulu, ya kan ya, baru bersetubuh baca doa. Dulu mau masuk kamar salam dulu, ada salamnya. Assalamualaikum ya babar rahmah. Kira-kira kita semoga keselamatan atas mulai pintunya kasih sayang. Ada salamnya. Lalu kita kan langsung blusuk grundel. Wah salam selesai gitu ya. Lalu gitu ke anaknya iya tebal susah. Ya, kalau kiai itu loh, ya yang benar kalau saya itu bukan kiai. Kiai yang beneran itu ya mau bersetubuh tuh mandi dulu, habis mandi sholat taubat, terus sholat hajat mohon supaya anaknya nanti jadi anak yang soleh. Mau masuk pintu tuh salam dulu, assalamualaikum ya babar rahmah. Istrinya siap wudu juga bersih. Dan kalau kita kan sama-sama hitamnya. Masuk itu masih baca doa dulu, Allahumma jaribna wa janibi syaitan, nomor banyak panjang kalau turut-turut. Ketika orgasme itu langsung baca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad dalam hati. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad tanpa terucap. Kalau terucap kan nggak boleh. Jadi membaca syahadat batin namanya. Diterangkan orang ketika orgasme yang dibaca syahadat batin itu anaknya dijadikan orang-orang ahli marifat. Nah kalau kita kan merasakan keledatannya itu. Boro-boro. Kadang-kadang malah membayangin orang lain lagi. Wah, gimana anaknya? Nggak kayak kita ini ya. Susah tuh. Doanya ya lama, durinya tebel. Gitu loh. Prosesnya aja beda ya. Iyalah. Habis itu ya langsung mandi. Langsung mandi. Atas besar langsung tidur lagi. Lalu kalau kita kan mandinya nunggu subuh. Ritualnya aja beda, hasilnya ya pasti berbeda. Nanamnya beda kok, bibitnya bibit unggul, diteliti. Kalau orang tua kita ini mungkin ya kita juga ini ya, yang penting gerundel beres gitu ya. Nggak tahu anaknya jadi apa ya, nggak tahu, yang penting kasih peci nanti ya itu gitu. Kasih sarung, diwajari buahadil juga. Ya, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, biarlah walaupun bukan anaknya wali, bukan anaknya nabi, ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalannya wali, jalannya para nabi. Doanya begitu. Nah, ada yang tipis sifat manusiawinya itu kecil, udah marifat aja. Imam Syafi'i itu umur berapa itu? 5 tahun hafal Quran, ya kan ya? Imam Syafi'i 5 tahun hafal Quran, 7 tahun hafal kitab Muwatta. Di kandungan 4 tahun. Imam Syafi'i di kandungan 4 tahun. Umur 5 tahun hafal Quran. Umur 7 tahun pergi berguru ilmu hadis Imam Malik. Ketika itu ditolak sama Imam Malik. Kamu itu masih kecil loh, syaratnya ngaji kitab saya ini ya paling nggak hafal. Loh, ternyata Imam Syafi'i sudah hafal kitab, suruh baca dulu, baca ini kitab Muwatta. Ternyata Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta. Imam Malik yang ngarang aja belum hafal. Kitab Muwatta itu kitab hadis yang tertua. Tapi bapaknya Imam Syafi'i memang ahli wara, menjauhi yang haram dan yang syubhat. Wara yang sempurna itu nggak mau makan di warung, itu nggak mau. Kalau makan itu ya masakan sendiri.
Dari hasil tangannya tanaman sendiri, hasil jerih payah sendiri, duitnya kalau nggak halal, tahu halalnya nggak mau. Warok namanya. Nyuci pakaian ditunggu, takut ada burung buang kotoran di situ, ditunggu. Takut ada najis yang hinggap. Ada yang sangat warok itu duit udah dicuci. Kita punya cuci duit ya. Duit itu udah dicuci karena khawatir najis. Warok ini. Karena duit kita ini, yakin nggak duit kita ini suci? Enggak. Pasti jatuh di tangannya macam-macam tangan kan? Nggak suci. Karena umumul balwa, umumnya cobaan, maka dibolehkan. Jatuhnya darurat. Ad-darurat tutubihul mahdurat. Karena sudah susah untuk bersihin itu. Tapi yang orang yang hati-hati benar, duit itu dicuci. Duit kita berapa kira-kira dicuci? Cuci dijemur. Warok kok. Jemur di situ, seretet gitu, diambilin anak-anak kecil. Wassalam. Gak ada. Sepupunya kiai saya itu Kiai Rozikin namanya di sana itu, kalau punya duit itu dicuci, dijemur, baru dipakai, dikantongi. Karena duit itu kan buat sholat, itu dikantong kan. Itu yang hati-hati. Seandainya nggak dicuci itu sudah dimaafu karena jatuhnya tetapi bagi orang yang hati-hati sampai dicuci kayak begitu. Hati-hati dalam ibadah. Kita nggak usah dicuci lah ya. Duitnya berapa dicuci? Robek malah. Duit 100.000 itu satu-satunya udah sebulan dia buat dicuci robek. Kita lanjutin ya. Faidah hasolal maksud. Wakadhalika usofunu, begitu juga jiwa manusia. Terkadang ada yang khobisatan kasir, banyak khobisahnya barang, jiwa-jiwa yang kotor, yang banyak. Fatah tajila mudatin tawilatin, maka butuh masa yang lama, wasidati mu'anatin, dan butuh sangatnya penderitaan untuk menghilangkan jiwa itu karena sangat kotor. Faidah kasal maksud, ketika maksud sudah berhasil, walau fi akhir nafasin, walaupun di akhir nafas min umri, dari umurnya, karena wal huyatul aswa, itu kuswa, itu merupakan puncak yang jauh. Maksudnya kalau sampai itu berhasil, jiwa kita sudah bersih oleh Allah, dikabulkan, walaupun terakhir umur kita, itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Wakana mataiba fi hakiron binisbati lidalik, dan apa yang dia jerih payah itu menjadi hina dibanding dengan keberhasilan itu. Kita itu kalau berhasil, kayak kita ini ibarat orang gajian akhir bulan, itu kalau orang kerja yang capek itu hilang capeknya, nggak terasa. Ketika dapat gaji itu hilang rasa capeknya, padahal tadinya yang ngeluh juga ketika kena panas, ketika haus, tapi ketika akhir bulan gajian hilang capeknya. Dibanding duit itu ternyata tenaga kita nggak ada apa-apanya, masih tinggian nilai duit. Nah, ketika kita dikasih oleh Allah, disayang oleh Allah, dikabulkan oleh Allah di akhir hayat kita, nanti ternyata jerih payah kita ini juga nggak ada apanya. Besarlah anugerahnya Allah, besaran karunia-Nya Allah. Wakotakun ubarodalik, terkadang nggak begitu. Falatata jilatulin mudatin, maka membutuhkan perjuangan yang lama. Wakasrotimu anatin, banyaknya penderitaan lama, nggak diangkat-angkat derajatnya oleh Allah. Itu karena memang jiwanya berbeda, sifat manusiawinya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Itu dalil-dalilnya dibaca sendiri ya. Pada Warabuka yahlqu ma yasha wa yakhtar, Tuhanmu yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan yang memilih, maka lahul khiyarah, tiada bagi mereka pilihan subhanahu wa ta'ala mayus, ikut masuci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Orang yang nggak ngerti ilmu tauhid itu senantiasa memilih
untuk dirinya, lupa yang memilihkan Allah. Itu doa. Kalau Rasulullah SAW, mamin da'in, tiada bermula orang yang berdoa illa wa huwa baina ihdai salasin, kecuali di antara salah satu tiga. Satu, ima antu ajilahu lau tolabatu, ada kalanya doanya cepat dikabulkan. Wa imma ayudakhara lahu sawabahu, ada kalanya pahalanya disimpan nanti di akhirat. Wa imma yasrifa anu minasu'i misluha, ada kalanya doanya enggak dikabulkan itu ternyata diarahkan kepada suatu keburukan yang mesti menimpa kita. Akhirnya gara-gara doa kita itu enggak kejadi. Keburukan yang menimpa kita enggak jadi. Tapi kita enggak sadar. Mestinya kita misalnya jatuh atau mestinya kita kena sesuatu, ternyata doa kita dibuat bentengin itu, sehingga apa yang kita minta agak sesuai. Nah, Allah Maha mengetahui. Ada tiga itu menurut Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau ada yang bertanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah